Sekecewa itu, sekesel itu, dan sesedih itu sama anak-anak di sini tuh kayak anak aku gitu. Aku sayang banget sama mereka semua gitu. Jadi bukan cuman kalian dong yang kecewa, tapi aku juga kecewa gitu kan. Halo fellas, look who's back up, it's me, si Kasep Autap. Selamat datang kembali di channel Autap kali ini, dan di kesempatan kali ini Autap sudah bersama dengan Indira Kalista. Anjay. Kita bakalan ngebahas soal yang dari kemarin rame, banyak juga yang nanyain. Jadi Autap awalnya tuh mikir pada saat Autap jelasin ini di Instagram, semuanya tuh udah ngerti, tapi ternyata masih banyak yang salah tangkep, salah persepsi. Jadinya banyak yang nanya kejadian sebenarnya detailnya kayak gimana sih. Nah, di kesempatan kali ini Autap udah ditemenin sama Indira, kita bakal ceritain cerita sebenarnya tuh kayak gimana dan urutannya tuh kayak gimana. Jadi kalian bisa, semoga ya, diharapkan Utafellas, Feminista Squad, Alika Lova, dan juga Chip Squad, dan juga Anjay Family itu bisa ngambil pelajaran dari video ini gitu. Betul. Ya, untuk berhati-hati. Jadi gini, awalnya hari Minggu, tanggalnya Autap lupa. Itu Autap dengar dari korban menceritakan tentang bahwa dia mendapatkan pelecehan seksual dari si pelaku. Kaget, marah, Pusing, bingung, pengen nampol, pengen nangis juga, sakit banget. Wah, itu semuanya nyampur. Kaget banget, bener-bener kayak, oh ya kaget juga. Jadi, hah? Gitu loh, kayak kok bisa Kayak bohongan gitu ya. bohongan gitu loh. Bener-bener kayak gak nyangka hal itu bisa kejadian di Anjay tim ini tuh kayak kalau dibayangin tuh nggak mungkin, tapi ya kejadian gitu. Bener-bener kejadian, guys. Awalnya nganggapnya itu kayak agak-agak, ini apa gue mimpi kali ya, apa gimana gitu kan. Jadi korbannya itu perempuan, by the way. Terus pelakunya itu laki-laki. Jadi ada si perempuan B dan juga laki-lakinya nih, si pelakunya si A lah ya. Jadi si B cerita bahwa dia mendapat pelecehan seksual dari si A. Kaget, tadi Autap udah bilang, shock semuanya deh, pokoknya campur aduk, emosi juga. Terus ya udahlah, udah kejadian juga, kita tindak tegas, kita langsung ke kantor. Karena A ini, si pelaku ini ada di kantor, nginep, disediain kamar sama Autap sama Indira, karena dia bukan dari Jakarta, gratis, tidak bayar kosan. Jadi yang bikin kaget tuh banyak gitu loh. Setiap hari kita kasih makan gratis, tempat tinggal juga disediain, tidak bayar, tidak potong dari gaji sama sekali. Ada AC-nya kamarnya. Kalau hari Minggu kan anak-anak pada nggak kerja nih, berarti kan nggak dapat makan dong. Anak-anak kan di rumahnya masing-masing, dapat makan dari keluarganya gitu kan. Orang ini kita tetap kasih makan gitu ya, pagi, siang, sore, malam ya hitungannya ya, pagi, siang, sore lah, maksudnya ya 3 kali makan lah, karena kan ya dia tinggal di sini juga gitu. Jadi ya pasti kita provide makanannya. Ya udah, tindak tegas, tenangin diri, nggak usah pakai emosi apa segala macam. Autap sama Daniel itu nyamperin ke kantor, kita tanya kejelasannya, dia mengakui. Terus Autap timbul rasa penasaran. Sebenarnya Autap udah sering dengar cerita ini dan juga sering ngelihat secara langsung gitu. Misalkan kalau kita lagi nginep bareng-bareng gitu, misalkan tidur di atas, tiba-tiba ada di si wanita C ini ya, wanita C ini itu tiba-tiba ngilang. Autap kan sering kebangun ya, orangnya tuh kayak jam 2 pagi sering kebangun, jam 3 pagi sering kebangun gitu kan. Tiba-tiba kalau lagi melek gitu, oh anak-anak masih pada tidur gitu kan, jam berapa sih ini gitu. Terus si C, nah kok nggak ada gitu kan. Oke lah, nggak
nggak aneh-aneh mikirnya, terus juga lagi ngantuk jadi ya udah lanjut tidur lagi gitu kan. Terus kok sering lihat gitu kan. Kadang bahkan misalkan udah jam 11 malam gitu, terus lagi mau tidur nih, nah pas lagi naik barang-barangnya nih, pas mau tidurnya aja nih nggak ada nih. Lah si C jadi nginep gak sih? Gitu. Nggak tahu bang. Oh ya udah, Autam juga nggak tahu kan. Ya udahlah tidur. Tiba-tiba pagi-pagi bangun, ada, lu jadinya semalam nginep ya? Iya, tidur di mana? Di sebelah Bang Autam kok ada kok. Hah? Kok kayaknya semalam pas mau tidur gue nggak ngeliat ya gitu. Nah jadi nih ya si A sekalian aja kita tanyain gitu kan, karena kan penasaran gitu kan. A, lu tuh sering ya kata anak-anak, terus gue juga pernah ngeliat sering ya tidur bareng gitu di bawah, terus ngelakuin hal-hal yang tidak sepantasnya di kantor sama si C ya? Iya sih bang, ngaku dia, ya kan, rekamannya ada, ngaku dia. Oh gitu, oke. Ya udah, nggak apa-apa, cabut deh, pulang, dipecat secara tidak terhormat. Pulang ke daerahmu sekarang juga, pulang dia. Besokannya kita tindak yang si C, gitu, karena bukan cuma dari si A doang kita dapat berita itu gitu kan. Kita juga nanya, kita kan nggak mungkin lah kita cuman dari dia doang kita bisa ngambil keputusan gitu kan, nggak mungkin. Iya, Kita betul. nanyain ke semua orang, kita ngeliatin gerak-geriknya setiap hari kayak gimana. Dan mereka berdua nih, si A sama si C ini sometimes suka cerita sama aku, tapi dia tuh nggak cerita tentang hal ini yang dia lakukan di kantor tuh, dia nggak pernah cerita. Ternyata dia lakukan ketika aku sama Autam tuh lagi tidur, kita semua lagi tidur. Aku sama Autam lagi nggak nginep di kantor, lagi pulang ke rumah. Itu sih yang bikin kecewa, kayak kok lu bisa sih ngehianatin gue, dan ini tuh di kantor gitu, tempat kita berdua tuh cari uang gitu, kita semua cari uang. Kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak seharusnya, rezeki seret, itu kan kayak berarti kan Allah udah ngasih tahu ada yang nggak beres nih di kantor lu kayak gitu. Nggak mungkin kayak kita udah berjalan begitu lama tiba-tiba kayak kok ini agak aneh, hawa-hawanya pun kata anak-anak tuh aneh. Hawanya tuh beda kata anak-anak. Jadi pertimbangannya sebenarnya banyak banget untuk tetap mecat si C ini. Padahal si C ini ya cuma menjalin hubungan gitu kan sama si A. Tapi kok ikutan dipecat, emang kenapa si C? Nah ternyata si C ini sering melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan, dan dilakukannya di kantor. Jadi udah melakukan hal yang tidak pantas, melakukannya di tempat yang tidak pantas pula gitu kan. Ya kalau di luar boleh dah, lu urusin hidup lu dah. Tanggung jawab kita juga. Iya, gua nggak ngurus. Tapi kalau misalkan Autam tuh percaya bahwa perbuatan yang kayak gitu-gitu tuh menjauhkan Autam dan juga Indira dan keluarga Autam dari rezeki gitu. Jadi yaudah deh, lu cabut. Terus juga emang beberapa bulan terakhir sebenarnya performa kerjanya tuh emang buruk banget. Iya betul. Ide-ide yang dari orang ini itu nggak pernah ada yang Autam pakai, karena memang ya buruk gitu. Kayak aduh apa sih nih, masa gini amat gitu kan. Kayak Autam sama aku sering banget bilangin ke anak-anak kalau di sini itu tempat bermain. Jadi bermainlah dengan hal-hal yang harusnya kalian harus banyak pelajaran gitu, kayak di sini misalnya syuting kayak gimana bang, coba hal baru yuk, yang kayak gitu-gitu lah maksudnya. Tapi ternyata sama si C ini dianggapnya berbeda gitu. Kayak hawanya pun dia pas di sini tuh kayak main gitu, kayak lagi main ke rumah temennya, bukan lagi bermain di pekerjaannya gitu lah. Iya. Jadi yang kita nilai tuh udah banyak dan udah dari lama sebenarnya. Cuman karena ada hal ini membuat kita jadi kayak ya udahlah gitu. Karena nggak ada yang bisa dipertahanin juga dari dianya. Iya, gitu kan. nggak ada benefitnya gitu, kayak nggak ada kelebihan yang bisa dijadikan tameng gitu kayak. Tapi kan dia boleh lah kerjanya begini-begini gitu. Nggak ada kayak gitu ya. Jadi ya udahlah kita lepas aja. Awal-awal Padahal bagus. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Jadi Autam juga mikir kalau misalkan si C ini ditahan-tahan, yang dimana mungkin potensinya sebenarnya besar, tapi mungkin di lingkungan kerja ini, di lingkungan kantor ini ngerasa nyaman, jadi terlena sama zona nyaman, terus akhirnya tidak berkembang. Terus kalau Autam tetap tahan-tahan, sebenarnya malah kasihan sama si C ini. Jadi mendingan silakan belajar di tempat lain
yang dimana siapa tahu di tempat lain itu dia bisa berkembang lebih jauh. Nah ini makanya kenapa si C ini juga ikutan di cut, ikutan dipecat. Terus juga Autap sering lihat ya, jadi kalau dari tadi Autap bilang dengar dari anak-anak gitu, itu bukan cuma dengar, Autap juga sering lihat gitu. Kalau misalkan kayak dia dateng gitu, vibe-nya tuh jelek banget, nggak bikin semangat gitu. Jadi kayak malah misalkan dia lagi ada masalah terus dia cemberut gitu, terus kayak semuanya harus tahu bahwa dia lagi ada masalah gitu. Maksudnya ya kerjanya selesai dulu, nanti kelar kerja mau curhat-curhat monggo, boleh-boleh aja, tapi ketika kerja jangan ngajak-ngajak orang untuk ikutan bad mood gitu. Ibaratnya kan di sini kan talentnya banyak, takutnya nanti malah jadi, bukan takutnya, justru malah udah kejadian, malah jadi kinerjanya semuanya ikutan turun karena bad vibe yang dibawa gitu kan. Jadi kayak terus kalau minta tolong sama asisten Autap juga ngomongnya kurang ajar gitu ya, kayak agak kasar lah, kayak nyuruh-nyuruh itu nggak pakai tolong, pas udah dikasih nggak pakai terima kasih, yang kayak gitu-gitu. Jadi pertimbangannya banyak, jadi akhirnya ya udahlah si C dipecat juga sekalian gitu. Nah untuk yang si A ini, yang si pelaku pelecehan ini, itu melakukannya terhadap korban si B ya, itu pada saat malam hari, tengah malam malah ya, tengah malam kita semua lagi tidur bareng-bareng. Jadi ada Autap juga, ada Indira juga di TKP ya, di tempat kejadian tuh ada Autap sama Indira juga lagi tidur. Jadi sebenarnya seandainya, bahkan semuanya rame, ada Arif, ada Pedro, semuanya segala macam tuh ada, rame lah pokoknya. Jadi cowok-cowoknya tuh sebenarnya juga banyak. Jadi seandainya sebenarnya kalau si B ini, si korban pelecehan ini malam itu teriak, kemungkinan si A habis digebukin. Aku yang paling pertama sih. Jadi kebayang gak sih, ini nekat banget nih orang, nekat banget gitu, berani banget, nekat banget, gak mikir panjang, Dan tidak menghargai kita juga. tidak menghargai Autap dan juga Indira dan juga Alika dan juga Anjay Tim yang nge-treat dia tuh baik banget di sini. Di sini tuh semuanya di-treat baik loh, sama masing-masing Anjay Timnya di-treat baik, sama Autap sama Indira di-treat baik, sama Alika di-treat baik, sama tim bisnis semuanya saling hormat, saling respect satu sama lain gitu. Nah, dia bisa-bisanya kepikiran kayak gitu malam itu. Ini ngaco sih ini orang, kayak nggak ngerti deh Autap. Wah, Apapun alasannya dia, jadi kan Autap sama Bang Daniel kan udah sempat ngobrol sama dia kan, kenapa sih lu bisa ngelakuin itu gitu kan. Banyak alasan yang dia lontarin tapi emang dia ngaku gitu. Tapi apapun alasannya itu nggak pantas banget sih. Nggak itu pantas. Benar-benar aku tuh sekecewa itu, sekesel itu, dan sesedih itu karena aku ngerasa semua anak-anak di sini tuh kayak anak aku gitu. Aku sayang banget sama mereka semua gitu. Jadi bukan cuman kalian dong yang kecewa, tapi aku juga kecewa gitu kan. Banyak banget dari kalian yang nge-DM aku kayak, kok dia bisa gitu sih, kok dia bisa gitu sih, kok aku ngerasa sedih banget sih kak, dia bisa ngelakuin itu gitu. Bukan cuman kalian bisa ngerasain kan, kalian aja tuh kecewa itu sama mereka, apalagi aku sama Autap gitu, yang udah bener-bener bukan cuman kalian kok yang ngerasa mereka tuh sahabat kalian, keluarga kalian gitu, karena kan kita juga di sini lebih ngerasa keluarga gitu sama mereka berdua. Itu bener-bener aku kayak udah sayang banget, kita udah ngejalanin walaupun cuma beberapa bulan, belum ada setahun, tapi aku udah sayang banget. Tapi aku nggak tahu kenapa mereka bisa melakukan hal yang udah aku warning. Kalau yang si A sama yang si C itu aku udah sering banget warning ke mereka, karena kan mereka kan ada hubungan, dan hubungannya itu sebenarnya aku sih nggak apa-apa gitu. Kita tuh nggak apa-apa banget kok kalau misalnya di kantor ini ada yang misalnya suka-sukaan, ada yang kayak lebih deket gitu. Sebenarnya kita nggak masalah, tapi aku udah sering banget bilang ke mereka berdua, kalau sampai lu melakukan sesuatu di dalam kantor, itu tandanya adalah essence gue bakal turun. Entah gimana caranya essence gue turun, itu pertanda dari Allah kalau lu macam-macam di sini. Aku bilang kayak gitu. Terjadilah essence aku turun tanpa aku tahu, tanpa aku inget kalau aku pernah ngomong sesering itu sama mereka kayak gitu. Tapi akhirnya essence turun, viewers turun, punya Iya. Autap, punya Indira, punya Alika. Jadi ya semuanya yang ngaruh gitu loh, semuanya Iya. jadi berpengaruh lah. Aku itu Kok tiba-tiba turunnya turun banget ya, ini ada apa ya? itu salah satu doa aku ternyata sayang sama Allah. Karena
karena aku takut mereka melakukan hal itu di kantor, jadi aku seolah-olah aku berdoa sama Allah gitu, tunjukin kalau emang mereka melakukan sesuatu, tunjukin ke aku dengan cara AdSense aku turun gitu. Ternyata bener ya, bener-bener kejadian, dan mereka tuh nggak ngehargain omongan aku dan pekerjaan aku gitu, dan nggak ngehargain semua orang yang di sini. Itu sih yang bikin aku kecewa banget sama mereka berdua tuh, kecewa banget, sekecewa itu sih. Kalian bisa ngerasain kok, kalian banyak banget yang DM-in ke aku kayak semangat terus Kak, walaupun kayak gini segala macam. Itu aku bacain satu-satu, ada beberapa yang aku balas, ada yang beberapa yang nggak aku kuat balesinnya, karena setiap kali kalian DM aku entah cuma nanya, entah nguatin aku tuh nggak kuat itu sih guys. Aku sampai detik ini masih ngerasa shock banget, makanya mau ngasih tahu lebih jelas ke kalian lewat video gini sama Autab. Sebenarnya kita berdua tuh agak rapuh untuk ngebahas ini, cuman ya karena ini udah terlanjur jadi keluarga gitu. Kalian juga udah nganggep Anjay Tim juga keluarga dari kalian gitu. Jadi ada satu yang hilang, pasti kalian nanyain, dan kita nggak bisa ngejelasin ke kalian gitu. Dan juga supaya bisa jadi bahan pelajaran buat teman-teman. Jangan gampang percaya sama orang, terus jangan terlalu woles, jangan terlalu berharap juga. Tadi sebenarnya pas Indira bilang kayak sebenarnya kita nggak apa-apa diantara satu sama lain gitu, misalkan ada yang suka-sukaan gitu misalkan, itu justru malah ternyata awal dari petakannya gitu. Nggak apa-apanya itu yang ternyata keterusan gitu loh. Jadi ya belajar dari hal itu ya sebenarnya sekarang sih Autab nggak pengen ya di sini ada yang punya hubungan gitu, nggak pengen deh, karena ya belajar banget dari kayak gitu. Jadi ya udahlah, kapok, nggak perlu di sini ada yang punya hubungan. Ya kalau mau ada hubungan ya lu nikah sekalian aja udah gitu, nggak usah yang aneh-aneh. Karena sebenarnya dari awal kita juga udah tahu gitu, si A sama si C ini punya hubungan, padahal si C punya pacar, si A juga punya pacar sendiri gitu. Jadi kayak ini dari awal sebenarnya sudah wedepuk gitu loh, kayak ini apa sih gitu loh. Tapi ya udahlah, anak muda gitu kan, ya silakan lah gitu. Terus juga kalau apa-apa curhat gitu kan sama Indira gitu. Sama Autab sih jarang sih, soalnya Autab orangnya agak cuek sebenarnya. Mungkin mau curhat sama Autab takut gitu atau gimana. Jadi curhat gitu, sama anak-anak yang lain juga curhat, nih gue sama si A lagi begini nih gitu. Ntar si A juga cerita, gue sama si C lagi begini nih gitu. Tiba-tiba gitu kan melakukan hal tidak pantas. Teman-teman juga pasti udah tahu gitu kan. Kemarin Autab juga sempat curhat juga di video, viewers turun, Autab dan juga Indira, juga Alika dan juga Bang Empin itu turun banget. Terus bilang algoritma YouTube sudah tidak mendukung kreator seperti Autab, Indira, Alika dan juga Bang Empin gitu. Mungkin bisa jadi sebenarnya algoritmanya masih berpihak, tapi orang dua ini melakukan hubungan yang tidak pantas, akhirnya jadi menjauhkan dari rezeki. Dan itu terbukti setelah 2 orang itu kita cut. Alhamdulillah gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri, Erdin masih stay di sini. Kalau Tio, nah ini banyak juga yang nanya, Tio ya pasti pelakunya gitu. Nggak, Tio bukan pelakunya. Jadi Tio memang apa ya, kemarin juga di video yang reaction sempat Autab jelasin sebenarnya, tapi mungkin masih banyak yang belum nangkep. Tio kenapa udah nggak ada di sini? Oh jadi beneran dipecat? Enggak, Tio yang mau mengundurkan diri karena dia ngerasa katanya passionnya bukan di dunia kayak gini gitu. Jadi dia kadang suka kalau sama kamera tuh kadang suka masih gugup gitu-gitu, rasanya kurang nyaman lah ibaratnya. Justru malah bikin dia ngerasa tertekan karena gak nyamannya itu. Ngerasa tertekan gitu-gitu. Ya emang aslinya orangnya pemalu banget sih. Jadi ya itulah alasan dia mengundurkan diri, dan Autab harus menghormati keputusannya gitu. Masa kayak jangan dong, jangan mundurin diri dong, udah gini sayang gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi oh ya udah nggak apa-apa kalau misalkan emang mau mundurin diri gitu. Jadi kalau khusus Tio mengundurkan diri, ya itulah yang terjadi. Jadi si A tersangka, si B korban, si C yang punya hubungan pacaran atau apa ya bilang, bukan pacaran sih, FWB kali ya, FWB sama si A. Jadi ini adalah 3 orang yang berbeda gitu. Jadi bukan yang si B ini sebenarnya yang pacaran terus jadi korban, karena kan banyak yang nangkapnya gitu juga kan, bang dia kan korban kok dipecat. Ya korbannya mah nggak dipecat, korbannya masih kerja di sini sampai sekarang ya kan. Si C sama si A yang Autab pecat. Si A karena melakukan pelecehan, si C karena melakukan hal yang tidak pantas bersama si A di kantor, dan juga performanya turun banget, kinerjanya turun, membawa
vibe yang tidak baik gitu. Kalau kalian, masa sih si C kayak gitu, kayaknya tampangnya baik-baik aja. Ya, saya juga kaget. Anda pikir Anda doang yang kaget, saya juga kaget. Kayak, wah, kagetnya bukan karena masa sih dia gitu, bukan. Masa sih lu tega sama gua sama Indira yang udah baik banget, kalau lu kayak begini. Ya udah, jadi kalau lu tega berarti lu tidak menghormati gua, tidak menghormati Indira. Ya udah, kita putuskan hubungan kerja sama kita sampai sini aja. Guys, jangan lupa cek playlist lainnya ya, karena masih banyak banget video yang gak kalah serunya loh. Ada playlist prank, challenge, baper, dan reaction. Terima kasih. Ya, semoga jelas semuanya, clear. Segitu aja videonya. Nggak usah nanya-nanya lagi ya. Jadi coba ditonton videonya dari awal sampai habis aja biar ngerti. Kalau misalkan masih nggak ngerti, jangan nanya lagi. Coba tanya sama temennya, siapa tahu ada yang ngerti. Habis nonton video ini, siapa tahu temennya ngerti. Belajar di sekolah, tanya temennya. Iya, siapa tahu kan nonton berdua. Terus videonya kelar, habis nih, kamu masih nggak ngerti gitu. Siapa tahu temennya nih ngerti sebenarnya. Jadi tanya aja, maksudnya gimana sih tuh? Gitu. Kok ada si A, ada si C, ada si B? Ah, tanya aja sama temennya. Terima kasih, semoga video ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan semoga si pelaku pelecehan bisa berubah jadi lebih baik juga. Amin. Kalau enggak sih ya mati aja sih lu. Jadi semoga bisa berubah lebih baik. Si A, si C pun begitu. Dan semoga si B bisa recovery dari shock dan juga trauma secepatnya. Gitu aja. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.